So, penasaran filmnya kayak gimana? Check this out. Di awal film kita akan diperkenalkan pada seorang pastor bernama Hyun Jo atau akrab dengan sapaan Bapak Hyun. Bapak Hyun adalah seorang pastor yang baik dan amat sangat peduli kepada sesama dan pasiennya. Bapak Hyun memiliki impian untuk menjadi sukarelawan eksperimen pembuatan vaksin agar ia bisa menyelamatkan warga Afrika dari wabah virus VE. Virus VE adalah virus yang sangat mengerikan di mana virus ini menyerang kulit dan anggota tubuh. Kulit akan melepuh seperti cacar, kuku akan mengelupas dan akan keluar banyak darah dari lubang tubuh. Kemudian Bapak Hyun pun dengan senang hati menawarkan dirinya untuk disuntik virus itu dan membiarkan dirinya terdampak virus VE. Bapak Hyun ditemani oleh 500 relawan lainnya yang siap mengorbankan nyawanya demi terciptanya sebuah vaksin untuk virus ini. Dan dalam waktu 2 minggu, satu persatu di antara relawan meninggal dunia. Namun, Bapak Hyun yang masih dengan keyakinannya selalu berdoa hingga akhirnya ia muntah darah yang begitu banyak hingga membuat tubuhnya membutuhkan transfusi darah. Lalu Bapak Hyun pun dinyatakan meninggal oleh beberapa dokter. Tetapi saat Bapak Hyun hendak didoakan, kejadian pun datang. Kain selimut penutup Bapak Hyun bergerak yang menandakan Bapak Hyun telah selamat dan vaksin itu telah berhasil dibuat. Dan Bapak Hyun adalah orang yang beruntung di antara 500 orang. Berita itu seketika menyebar dan sampailah kepada orang-orang hingga semua orang sakit memohon untuk didoakan oleh Bapak Hyun agar penyakitnya bisa hilang. Namun Bapak Hyun masih memiliki luka-luka bekas virus VE di wajahnya yang membuatnya harus dibuntal perban layaknya mumi. Hingga pada saatnya Bapak Hyun yang sedang menghibur anak-anak pasien kanker dimintai tolong oleh seorang ibu-ibu yang bernama Mung Wo dan meminta pertolongan untuk mendoakan kepada anaknya yang terkena kanker. Lalu disinilah pertemuan antara Taijul dan Kung Wo, teman lama dari kecil. Taijul adalah anak angkat Mung Wo yang dirawat sejak umur 4 tahun. Ayah Taijul sangat miskin hingga memutuskan untuk bunuh diri. Hingga Mung Wo merawatnya dan memberi makannya hingga besar. Namun dengan imbalan ia harus menjadi pembantu dan pemuas nafsu Kang Wo, anak Mung Wo. Sedangkan Kang Wo adalah anak kandung Mung Wo yang sangat arogan, manja dan seperti anak kecil, di mana Kang Wo tidak mau minum obat sebelum Taijul meminumnya duluan. Dan setiap malam Taijul harus membantu Kang Wo bermasturbasi agar Kang Wo bisa tidur. Disinilah Taijul memiliki dendam yang amat sangat besar kepada keluarga itu, di mana ada perasaan ingin membunuh mereka ketika mereka tertidur. Namun tertahan karena Taijul menyadari ia memiliki balas budi kepada mereka karena ia dirawat dari kecil dan dijanjikan diberi rumah oleh Mung Wo ketika ia meninggal. Dan Taijul hanya bisa melampiaskan amarahnya dengan berlari kencang pada malam hari dan berharap ia bisa keluar dari neraka itu. Singkat cerita, Bapak Hyun yang menyadari bahwa ia sangat tertarik pada darah dan mulai tak menyukai makanan manusia. Lalu sinar matahari sangatlah membakar tubuhnya. Kemudian ia bercerita kepada kepala gereja yang buta dan tak bisa berjalan. Bapak Hyun berkata, vampir bukanlah keinginanku dan bukan aku yang memilih darah vampir untuk diberikan padaku. Ternyata terjawab sudah pertanyaan Bapak Hyun tentang dirinya. Alasan bahwa Bapak Hyun menjadi vampir ialah karena darah yang ditransfusikan saat kematian Bapak Hyun adalah darah vampir. Sehingga Bapak Hyun bisa hidup kembali. Namun jika Bapak Hyun tidak mendapatkan darah segar, virus VE akan kembali muncul dan membuat tubuhnya lemah. Dan sebaliknya, ketika ia mendapatkan darah segar, ia akan menjadi kuat hingga bisa melompat tinggi dan sembuh dari lukanya begitu cepat. Namun di sini ia tak memiliki taring. Singkat cerita, Bapak Hyun bertemu dengan keluarga Mung Wo dan memutuskan untuk bermain mahjong. Tetapi di sini perlakuan kasar Kang Wo pada Taijul kembali terlihat, di mana ia menarik Taijul di pangkuan Kang Wo hingga terjatuh dan membuat celana dalam Taijul terlihat oleh Bapak Hyun, yang membuat Bapak Hyun sedikit menelan air ludahnya. Setelah kejadian itu, Taijul merasa jengkel karena ia tak bisa membalas perlakuan Kang Wo. Ia memutuskan untuk berlari. Tetapi
Ia dikejutkan dengan kemunculan Bapak Hyun yang tiba-tiba berada di luar rumah, dan Taejul mengajak Bapak Hyun masuk ke rumah dan memberikan sepatu Bapak Hyun yang ketinggalan di rumahnya. Kemudian dilanjutkan dengan Bapak Hyun mencium Taejul untuk ciuman pertama kalinya, dan terjadilah hal yang diinginkan. Ternyata selama ini mereka saling menyukai dan melampiaskan hasrat terpendam mereka. Namun di tengah-tengah permainan, mereka dikejutkan dengan Mungwo yang memanggil Taejul, dan disinilah Bapak Hyun merasa kentang dan sedikit jengkel. Kemudian Taejul segera menuju ke tempat Mungwo dan mendapatkan tamparan dari Mungwo karena lama saat dipanggil. Dan Bapak Hyun melompat masuk ke melalui jendela WC. Dan mereka merencanakan untuk bertemu kembali pada hari Minggu di rumah sakit. Bapak Hyun menjadi pastur pengobatan dan Taejul menjadi pasiennya. Halus. Singkat cerita, Bapak Hyun yang bercerita kepada kepala gereja tentang kemampuannya dan tentang ia bersetubuh dengan Taejul. Tiba-tiba dengan memohon meminta setetes darah Bapak Hyun agar ia bisa menjadi vampir dan segera sembuh dari lumpuhnya dan dapat melihat lagi. Namun Bapak Hyun menolak dan kecewa akan hal itu, di mana orang yang menjadi panutannya selama ini tergoda dengan kenikmatan duniawi, dan ia memutuskan untuk berhenti menjadi pastor dan sebutannya sekarang menjadi Hyun saja ya. Lalu Hyun segera meminta pertolongan kepada Mungwo dan memutuskan untuk tinggal bersama Mungwo, Taejul dan Kangwo. Singkat cerita, Taejul dan Hyun semakin mudah bertemu dan melakukan hal itu setiap malam dengan durasi yang begitu lama hingga membuat Taejul kelelahan. Singkat cerita, Taejul mengeluh kepada Hyun karena merasa lelah akan hal itu, di mana di siang hari ia harus menjadi pembantu Kangwo dan Mungwo, dan malam hari ia harus melayani Hyun yang haus akan pelukan karena seumur hidupnya ia tak pernah merasakan kenikmatan duniawi. Dan mereka berdua memutuskan untuk membunuh Kangwo di sebuah danau. Lalu Kangwo yang tak mengetahui apa-apa, ia diajak Hyun untuk memancing pada sebuah danau, dan disinilah Hyun berhasil membunuh Kangwo, kemudian menaruh batu besar di dadanya agar Kangwo tak muncul ke permukaan, dan juga membuat perahu mereka terbalik agar seolah-olah hal itu adalah kecelakaan dan polisi tak bisa menangkap mereka berdua. Mungwo yang mengetahui bahwa anak satu-satunya telah meninggal, ia merasa syok dan langsung terjatuh hingga mendapati lumpuh di seluruh tubuhnya, di mana ia tak bisa menggerakkan tubuhnya dan hanya bisa berkedip untuk berkomunikasi. Kemudian Taejul dan Hyun semakin bebas melakukan hal yang mereka sukai dengan mereka bercinta setiap malam, hingga membuat Taejul merasa kesal karena harus menuruti kemauan Hyun yang tak pernah merasa puas hanya 5 ronde. Hyun meminta 20 ronde setiap malam. Hal itu membuat Taejul sangat kesal dan menyuruhnya membunuhnya saja dan membongkar semua kelakuan Hyun kepada Mungwo, bahwa yang membunuh anaknya adalah Hyun, dan Hyun memaksa Taejul untuk melayaninya sehari 20 kali. Di sisi lain, Hyun merasa emosi dan kemudian menuruti perkataan Taejul. Hyun mencekik Taejul hingga lehernya patah dan meninggal. Namun di sini Hyun terkejut karena hal itu dilihat oleh Mungwo, dan Hyun memutuskan untuk membuat Taejul hidup kembali dengan meminum darah Hyun. Dan dengan ajaib, Taejul kembali hidup sebagai vampir yang kuat. Tubuh Taejul merasa sangat kuat hingga ia mampu melayani gairah Hyun yang sehari minta 20 kali. Singkat cerita, mereka hidup bahagia dan kondisi mereka sebagai vampir. Mereka mengecat semua rumah mereka berwarna putih agar seolah-olah berada di siang hari, dan mereka tidur di siang hari dan mereka beraktivitas di malam hari. Namun kebahagiaan itu tak berlangsung lama karena Taejul bukanlah orang yang baik. Ia adalah sosok psikopat sebenarnya, di mana ia dari awal memiliki keinginan untuk membunuh orang, dan keinginan itu semakin diperkuat dengan ia telah menjadi vampir, dan dengan brutal ia membunuh polisi yang menyelidiki kematian Kangwo dan membunuh seorang dokter yang datang untuk merawat Mungwo dan meminum darahnya. Tetapi di sela-sela sedang asik meminum darah, keluarga Mungwo berkunjung ke rumahnya untuk menjenguk Mungwo dan bermain judi mahjong. Singkat cerita, mereka pun bermain judi dengan senyuman dan canda tawa. Namun di sela-sela mereka sedang bermain, Mungwo menjadi giliran untuk bermain, di mana Mungwo akan berkata ya untuk 1 kali kedipan sebentar dan berkata tidak untuk berkedip dalam durasi yang lama.
Lalu Mungwo melempar kartu yang bertuliskan K dan L, dan itu membuat seluruh keluarganya Mungwo penasaran akan maksud Mungwo, dan ia menunjukkan goresan di kursinya yang bertulisan D. Dan jika disatukan singkatan itu bertuliskan KLD atau singkatan bahasa Inggrisnya kilet dan bahasa Indonesianya adalah membunuh. Hal itu membuat seluruh keluarga Mungwo terkejut dan mereka pun berkata siapa yang membunuh. Kemudian mata Mungwo mengarah kepada Hyun. Dan Taejul yang bingung harus mengatakan apa. Dengan tidak sadar ia mengangkat Mungwo di depan mereka, yang membuat mereka semua bingung akan kekuatan Taejul dan membuat saudara wanita Mungwo berteriak dengan keras. Kemudian Taejul, Hyun yang menyadari bahwa mereka sudah ketahuan. Lalu Taejul yang memang psikopat membunuh mereka satu persatu, kecuali satu wanita yang dibiarkan masih hidup oleh Taejul. Lalu Taejul mengambil pisau untuk membunuh wanita itu, namun setelah kembali wanita itu sudah digigit oleh Hyun dan mengatakan ini adalah jatahku. Kemudian Hyun yang muak akan tingkah laku Taejul yang membunuh manusia tanpa ampun. Jiwa baik Hyun pun muncul kembali dan ia mengajak Taejul untuk pergi dari rumah itu menuju tepian tebing yang di bawahnya laut dan tak ada tempat untuk berlindung dari matahari. Taejul yang mencoba bersembunyi dari sinar matahari, ia mencoba masuk ke dalam bagasi mobil, namun penutupnya ditendang oleh Hyun hingga lepas. Lalu ia masuk sendirian, namun kembali dibuka dan dilemparlah ke laut penutup itu. Dan Taejul bersembunyi di kolong mobil. Lalu mobilnya didorong ke tepian laut dan akhirnya Taejul pun menyerah dan memutuskan untuk ikut bunuh diri dengan Hyun agar kejahatan dan pembunuhan tak lagi mereka lakukan. Dengan memakai sepatu Hyun, Taejul pun terbakar hangus hingga tersisa sepatu mereka saja. Dan tamat. Oke, inilah alur cerita film Trash. Film ini bergenre komedi, horor, dan romantik. Kalau kalian suka dengan video ini, tekan tombol like, dan kalau kalian tidak suka, tekan tombol dislike. Walaupun dolar kuning, semoga video ini mampu membuat hari kalian tercerahkan. Dan sampai jumpa di next episode. Goodbye. Semoga sehat selalu, diberikan berkah oleh Tuhan Yang Maha Esa, dan kalian diberikan panjang umur. Di setiap napas kalian pasti bakalan ada rezeki. Amin ya robbal alamin. Semoga sukses, cepat naik haji. Salam dari saya Rio Permadi dan keluarga. See you next time in the video.